kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Jaden Love Family. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini Oma mau cerita tentang pengalaman Oma, kultur shock namanya ya teman-teman. Yaitu di waktu suami saya itu pulang ke Indonesia buat pertama kalinya sebelum kami mau menikah di Indonesia ya teman-teman. Ceritanya itu pertama-tama yang dia paling sangat shock ya, dia mendengar suara bunyi horn atau di Indonesia namanya klakson ya teman-teman. Dia sangat heran, sampai terheran-heran sangat, sampai di dalam mobil itu dia lihat di sekeliling dia itu sampai dia tidak mau tidur di kereta ya teman-teman, di mobil ya teman-teman. Dan dia selalu bilang sama saya, kenapa mereka selalu hon, kita kan buat salah apa? Dia selalu seperti itu ya teman-teman. Sehinggalah saya jawab dengan dia, tidak, di sini memang seperti itu, saya bilang begitu ya teman-teman. Dan yang kedua yang dia paling shock adalah tentang Indonesia, adalah Indonesia di Sidikalang itu dia selalu makan daging babi. Pagi makan daging babi, siang makan daging babi, malam juga daging babi. Jadi dia heran, dia merasa bosan ya teman-teman. Oke, dan kultur shock yang ketiga, dia shock sewaktu kami membuat acara adat di Sidikalang. Dan teman-teman tahu nggak, selama 24 jam dia nggak merokok. Dan sebenarnya dia orangnya yang merokok ya teman-teman, dan dia harus tahankan gak merokok. Jadi selama, kalau kita orang Batak kan kalau buat kenduri atau pesta adat itu kan hampir 1 harian ya teman-teman. Jadi dia nggak merokok selama 1 hari dan dia sudah merasa sangat bosan ya, apalagi yang pemberkatan di gereja, dia sangat bosan. Dan lalu sudah sepertinya boring seperti itu ya teman-teman. Dan yang ketiga, kultur shock yang keempat ya teman-teman, di waktu dia lihat di kampung saya itu buang sampah sembarangan, sapu rumah juga gitu, nyapunya ya namanya di kampung-kampung ya teman-teman, apalagi di tempat saya di Sidikalang, tidak semua kawasan itu ada pengambilan tempat sampah. Dan dia pun tanya itu kepada saya, kenapa sampahnya itu disapu seperti itu, keluar, tidak dibuang ke tong sampah. Saya bilang ada juga yang sapu, tapi kita orang-orang yang di sana sudah terbiasa melakukan hal itu ya teman-teman. Dan yang kultur shock yang kelima, sarapan pagi nasi. Teman-teman tahu nggak, sarapan pagi nasi dia memang nggak boleh, memang dia nggak bisa sarapan pagi nasi ya. Dan waktu di kampung itu ya teman-teman, dia sarapan pagi nasi ya. Dan pagi-pagi itu mama saya itu selalu masak nasi banyak dan selalu sediakan lauk seperti itu ya, daging si comel ya teman-teman, daging si comel lagi. Dan dia tidak biasa makan nasi pagi-pagi. Mama saya itu panggil dia, nama suami saya Ahong ya, Ahong makan nasi pagi-pagi. Dan tuh heran sampai dia mau bilang kalau dia nggak terbiasa makan nasi, tapi dia takut segan dengan mama saya. Jadi dia bilang, iya makan saja, makan saja, seperti itu ya teman-teman. Dan teman-teman abaikan apa yang Anda lihat di belakang saya ini ya. Saya sengaja berbicara di dekat lemari di dapur saya ini ya teman-teman, karena anak-anak saya lagi tidur. Jadi mumpung ada kesempatan untuk bercerita dengan teman-teman, jadi
saya di sini dulu. Nggak apa-apa ya teman-teman, abaikan dengan baju-baju saya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan kultur shock yang seterusnya adalah waktu suami saya itu lihat di kampung saya Sidikalang itu anak-anak sekolah naik angkot ya namanya ya, naik angkot. Mereka itu bukan duduk di dalam angkot itu ya, tapi memanjat di pintu angkot dan juga di bumbung angkot ya teman-teman. Di situ juga suami saya sangat shock ya, sangat heran sekali nengok keadaan itu ya, situasi itu. Dan saya tahu ya di Sidikalang memang sudah terbiasa ya teman-teman. Bagi kita yang nggak apa-apa ya teman-teman ya, tapi bagi suami saya itu karena di sini dia apa yang terjadi, yang ada di Sidikalang di Indonesia itu kan di sini kan nggak ada seperti itu ya teman-teman. Jadi dia pun itu juga dia heran ya teman-teman. Dan yang sangat-sangat yang dia cerita dengan saya, semua ini teman-teman dia cerita dengan saya itu bukan waktu di kampung dia terus bilang ya, bukan ya, tapi setelah kami sudah menikah dan balik ke Malaysia, pulang ke Penang ini, ke Penang, di situ dia baru cerita ya teman-teman. Baru saya tahu, oh ternyata dia shock dengan apa yang terjadi di Sidikalang, apa yang dia lihat, semua dia cerita ya teman-teman. Dan yang paling herannya dia bilang, anak-anak di kampung kamu itu udah bisa gendong bayi ya, maksudnya kayak kita apa namanya ya, kayak kita udah bisa jaga anak-anak baby juga ya, seperti itu ya. Jadi kebanggaan kita juga ya teman-teman sebagai Indonesia ya teman-teman. Ya memang kalau di kampung-kampung ya seperti itu ya teman-teman, udah bisa jaga adiknya, yang adiknya 5 pun boleh dia jaga ya teman-teman, bukan seperti zaman sekarang ya. Lagi di sini nggak ada ya, sangat-sangat mungkin 2 antara daripada 10 ya teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman, kultur shock yang dimana suami saya waktu tinggal di Indonesia selama 3 minggu ya teman-teman. Jadi apapun teman-teman kita ambil sisi positifnya ya, karena mungkin ya dia apa yang dia nampak di sini itu dengan di sana itu perbedaan. Dia bukan ada istilahnya mengejek, bukan ya teman-teman, cuma itulah perbandingannya kalau di Malaysia itu dengan di Sidikalang teman-teman. Tapi apapun yang baik kita ambil dan yang buruk tuh kita buang ya teman-teman. Dan saya juga sebagai istrinya nggak boleh bilang apa-apa ya teman-teman ya, namanya udah kebiasaan kita ya di sana dan di sini pun seperti itu. Intinya kita ambil sisi positifnya aja, kita ambil yang baik-baiknya aja, begitu ya teman-teman. Dan saya pun juga dulu pertama kali menginjakkan kaki di Malaysia ini seperti itu juga ya teman-teman, karena saya asalnya dari Sidikalang yang di kampung saya, jadi merasa seperti itu juga ya. Pertama-tama kalinya sampai di sini pun orang-orang sini tuh nggak ada makan nasi ya teman-teman. Jadi paginya itu sarapan Milo, sarapan roti, sarapan mie, seperti itu ya. Kalau kita kan harus makan nasi baru kenyang ya teman-teman. Dan jadi saya pun merasa seperti itu juga dan dia pun seperti itu juga ya, itulah. Tapi sekarang sudah jadi terbiasa ya, sudah bawa terbiasa pagi-pagi itu nggak makan nasi, udah jadi terbiasa ya. Dan cerita jadi suami saya tiba-tiba nongol, dia senyum-senyum melihat istrinya menceritakan semuanya ini ya kan teman-teman.
Yalah teman-teman, dan saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, sudah komen, sudah subscribe YouTube channelnya Omak Jaden Leo Family. Terima kasih teman-teman. Tanpa sokongan kalian semua, saya tidak akan berjaya. Dan semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua ya teman-teman. Terima kasih. Terus sokong mama. Jangan lupa like-nya, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loncengnya juga ya teman-teman, agar kalian semua tidak terlambat, tidak terlewat dengan video-video Omak ya. Walaupun video Omak masak di rumah ya, sokongan kalian sangat-sangat Omak butuhkan ya teman-teman. Terima kasih teman-teman.